Mama Asdar, Nur Amelia, Sim. Iya. Nur Aura Fika, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rizky Ferry Saputra, Senia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Akbar di sini kenapa? Oke. Jadi yang izin itu 2, absen tanpa keterangan berapa ini? 3 orang ya? Iya. Sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional 1, ya. Lagu wajib apa yang kalian hafal? Ya, oke. Apa nak? Yang kalian hafal saja. Oke, apa? Apa nak? Oke, 1, 2, 3 ya. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian menganalisis pengertian dari integrasi sosial dengan benar. Terus seleksi faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk integrasi sosial dengan benar. Terus menganalisis proses integrasi sosial dengan tepat dan menyajikan hasil diskusi berkaitan dengan integrasi sosial dengan tepat. Di sini kalian nanti tujuan pembelajaran hari ini itu bagaimana kalian mengerti, tahu pengertian apa itu integrasi sosial. Terus kalian tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi terbentuknya integrasi sosial. Terus apalagi tadi bentuk-bentuk integrasi sosial seperti apa, dan proses integrasi sosial. Di sini hari ini itu materinya tentang integrasi sosial. Integrasi sosial itu dengan mempelajari integrasi sosial tentunya harus ada manfaat yang kita dapat. Setelah ada tujuan tadi, di sini ada manfaatnya. Di sini mempelajari integrasi sosial tentu ada manfaatnya. Manfaatnya itu menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tenggang rasa toleransi, gotong royong dan solidaritas. Oke, dengan melihat manfaatnya ini, di sini ada menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, rasa tanggung, rasa cinta tanah air kalian, semangat persatuan dan kesatuan. Terus menumbuhkan rasa tenggang rasa toleransi, gotong royong dan solidaritas. Oke. Di situ ada manfaat dan ada tujuan dan manfaat mempelajari integrasi sosial. Tapi sebelumnya itu masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Masih ada? Konflik sosial. Oke, apa itu konflik? Masih ingat pelajarannya? Apa itu konflik? Oke, ada yang bilang oke, pertentangan atau pertikaian.
Karena apa terjadi konflik? Perbedaan individu. Perbedaan individu, Perbedaan antara kebudayaan. Oke, Perbedaan kepentingan. Oke, terus Perbedaan nilai-nilai cepat. Oke, oke. Tadi itu materi minggu lalu itu tentang konflik sosial. Dan sekarang dengan adanya tadi konflik, di mana kalian bisa ada konflik, tentu ada penyelesaiannya ya. Dengan adanya penyelesaian akan terbentuk yang namanya integrasi sosial. Integrasi sosial itu kira-kira ada yang tahu apa itu integrasi sosial? Proses penyelesaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, makanya dari konflik, dari berbeda, kita berbeda pendapat, terus ketika sudah diselesaikan itu konflik, maka menjadi integrasi sosial atau penyatuan. Ini disatukan nih budaya dari budaya yang satu dengan budaya yang lain menyatu sehingga terbentuk budaya baru. Tapi tetap ada ciri khas budaya asalnya seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang integrasi sosial. Seperti biasa, hari ini tuh ada penilaian pengetahuan. Bagaimana kalian ibu nilai bagaimana pengetahuan kalian nanti tentang integrasi sosial. Terus ada nilai penilaiannya itu ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu seperti biasa. Bagaimana kalian berdiskusi dengan temannya, mempresentasikan. Terus ada juga penilaian sikap. Kenapa ada penilaian sikap setiap pembelajaran? Karena sikap itu pentingnya. Walaupun kalian mungkin kalian menganggap bahwa saya ini pintar, tidak perlu jaga sikap. Padahal itu sikap itu sebenarnya itu yang harus kalian selalu jaga sikapnya. Tidak perlu terlalu walaupun kalian cerdas tapi tidak baik sikapnya, bisa jadi akan menurun juga penilaiannya. Oke, nilai yang kalian tidak sempurna ya. Sekarang pretest ya. Saya kasih pretest. Pretest di sini hanya menguji pengetahuan awal kalian ya. Pengetahuan awal kalian tentang integrasi sosial. Hanya menguji pengetahuan awal kalian. Bagaimana kalian tahu apa integrasi sosial sebelum kita memasuki materi. Ibu cuma kasih pretest untuk menguji pengetahuan awal kalian ya. Oke. Untuk pretestnya, coba kalian tulis di buku tulisnya saja. Cuma dua nomor saja ya untuk pretestnya. Nomor 1, jelaskan pengertian integrasi sosial. Itu saja. Itu untuk nomor 1 itu pretest. Jelaskan pengertian integrasi sosial. Dan yang kedua, faktor-faktor terjadinya integrasi sosial. Oke, silakan kerja 5 menit untuk mengerjakan pretest. Pretest ini hanya menguji pengetahuan awal kalian. Jadi di akhir pembelajaran akan ada post test lagi. Silakan kerja.
Saya kumpul di depan saja ya.
berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Di sini dia berpegangan tangan, dia berbeda, mereka berbeda. Ada yang disabilitas, ada yang generasi tua, ada yang muda. Dia berpegangan tangan. Itu artinya Kesatuan. dia satu kesatuan. Dia saling menghargai. Dia tidak mendiskriminasi yang cacat. Dia merangkul yang cacat. Dia berpegangan tangan. Di situ ada satu kesatuan. Ini nih dibilang integrasi sosial. Di situ ada rasa satu. Ya, dia berbeda tapi tetap satu. Dia berpegangan tangan. Dia integrasi. Sama seperti ini. Kalau tadi itu ada bermacam-macam ini dulu. Di sini ada sama seperti ini. Nah, di sini ada apa ini? Gambar pertama ini ada apa? Orang yang beragama. Ya, kata Nafika dia itu berbeda agama. Di sini ada berbeda suku atau budaya. Ini dia berbeda agama. Ketika kita berbeda agama, terus kita tetap menjaga rasa solidaritas, kesatuan. Itu tenggang rasa. Itu sudah bagian dari integrasi sosial. Penyatuan, ya, penyatuan Gina. Di mana tidak ada lagi kita kotak-kotakan. Tidak mau sama ini. Dia berbeda suku dengan saya. Dia berbeda agama dengan saya. Ini nih dibilang integrasi sosial, penyatuan. Oke, walaupun terkadang menimbulkan konflik, perbedaan itu menimbulkan konflik, tapi akan ada integrasi sosial. Di sini, integrasi sosial itu, pengertian integrasi sosial yaitu merupakan sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama pada kehidupan sosial sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Terkadang kalau misalnya bisa kalian memberikan contoh ini, pengertian integrasi sosial, coba kalian berikan satu contoh integrasi sosial. Bisa? Bisa ya? Contohnya ketika di sekolah, berikan satu contoh integrasi sosial di lingkungan sekolah kita. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Tidak menghina fisik teman. Ya, apa lagi? Tidak memilih temannya. Dia kadang ada di antara peserta didik itu kadang dia tidak mau berteman dengan temannya yang agak bodoh atau tidak mau berteman dengan yang tidak memiliki ekonominya rendah, miskin ya. Kadang jadi ketika di sekolah kalian bisa lihat, ini integrasi sosial, di mana tidak ada lagi perbedaan, di mana tidak ada lagi tidak ada lagi membedakan teman. Saya tidak mau di sini. Oke, seperti itu. Di sini syarat-syarat integrasi sosial yaitu memiliki rasa saling membutuhkan antara sesama masyarakat. Kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Keempat, adanya toleransi. 5, mempunyai visi dan misi yang sama. Tadi adanya toleransi berkaitan dengan perbedaan agama. Di situ ada ini nih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, di mana kita harus memiliki saling membutuhkan ya. Sama seperti kalian di sekolah, kalian saling membutuhkan ya. Kadang ada anak-anakku yang pintar di dalam kelas, tapi terkadang ketika praktek ya atau olahraga dia kurang. Kalian saling membutuhkan. Ada yang bisa kesenian, ada yang bisa matematika, ya, ada yang bisa matematika. Di situ kalian bisa terintegrasi ya nak. Oke, kerja kelompok. Oke, sekarang apa lagi? Ini bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada
berlaku di masyarakat tersebut. Terus fungsi fungsional ini, integrasi ini muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Terus versi merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Apa lagi? Oke, faktor pendorong integrasi sosial. Ada faktor pendorong integrasi sosial. Ada homogenitas atau kelompok. Apa itu homogenitas? Homo Kayak sesama. Iya, sesama ya. Namanya homo, sesama, ya. Homo ya pernah dengar? Biasa ya. Jadi itu homogenitas. Jadi sesama, kelompok yang sama, dimana sama-sama ya. Oke, jumlah anggota, mobilitas geografis, efektivitas komunikasi, 5 sikap toleransi dan saling memaafkan. Terus proses integrasi sosial ada akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Oke, sekarang silakan kalian simak materi tentang integrasi sosial melalui tayangan video berikut. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas konflik dan kehidupan sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, menjelaskan pengertian integrasi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang keempat, mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Pada setiap masyarakat akan selalu ada gesekan antara individu atau kelompok yang berbeda yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial, atau bahkan konflik. Hal ini bisa teratasi jika terjadi proses integrasi yang berjalan dengan baik untuk menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses integrasi sosial terjadi di masyarakat? Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok ini beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas artinya persamaan watak dari anggota suatu kelompok. Semakin homogen masyarakat, maka integrasi sosial akan mudah untuk diwujudkan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, semakin majemuk atau heterogen masyarakat, maka integrasi sosial akan sulit diwujudkan dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin banyak jumlah anggota, maka tingkat kemajemukan anggota pun akan semakin tinggi dan semakin sulit pula untuk mewujudkan integrasi sosial.
Yang ketiga, mobilitas geografis. Mobilitas geografis dapat diartikan sebagai perubahan atau perpindahan penduduk di suatu wilayah. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi antar anggota, maka integrasi sosial akan lebih mudah terwujud. Sebaliknya, jika komunikasi antar anggota tidak efektif, maka integrasi sosial akan sulit terwujud dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan sekarang, bagaimana bentuk-bentuk integrasi sosial? Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif artinya integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh pemberian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional artinya integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Seperti contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya, suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, atau suku Minang yang pandai berdagang. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif artinya integrasi yang dilakukan dengan cara paksa. Hal ini biasanya dilakukan bila diakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Pertama, asimilasi. Asimilasi artinya bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Dan yang kedua, melalui akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap, diterima, dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor pendorong integrasi sosial? Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Selanjutnya yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang terakhir, adanya unsur bersama dari luar. Nah, anak-anak, untuk mempercepat terjadinya integrasi sosial, maka kita harus menerima bahwa tiap anggota masyarakat memiliki perbedaan, serta kita harus menyadari bahwa setiap anggota masyarakat saling membutuhkan. Sampai di sini pembahasan materi integrasi dalam kehidupan sosial. Semoga kalian paham ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, seperti biasa. Silakan kalian berkumpul
LKPD untuk per kelompok ya. Nanti setelah kalian diskusikan ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ini yang mau dijawab ya. Di situ ada petunjuknya ya. Ini saya kalian diskusikan. Di situ ada bahan ajar yang Ibu kasih. Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Bisa kalian pertanyaan yang ada di LKPD itu kalian cari di paketnya atau di bahan ajar. Silakan kita diskusikan. Setelah nanti selesai LKPD-nya seperti biasa, kegiatannya itu ada presentase dan tanya jawab. Jadi setiap kelompok tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kerja. Tetap bersamanya ya, tetap menjaga. Nanti tetap ada penilaiannya. Di situ ada tentang pemberontakan negara Islam Indonesia. Silakan kalian cari penyebab munculnya, yang menjelaskan.
ada juga tersahabat Terus
Waktunya membacakan hasil
munculnya pemberontakan ialah perubahan ideologi Pancasila dan membentuk atau negara Indonesia. Tujuan munculnya pemberontakan ialah sebagai bentuk sikap penolakan terhadap dari bagaimana cara pemerintah dalam menyelesaikan pemberontakan ialah pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Dari tersebut di atas mengungkapkan pendapatnya tentang integrasi sosial ialah pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini sebagai proses penyesuaian sehingga menjadi satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan untuk penampilan dari kelompoknya kita, kelompok 2. Oke, sekarang lagi. Kelompoknya siapa? Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, aku Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab munculnya pemberontakan adalah pemberontakan untuk mengubah ideologi. 2. Tujuan munculnya pemberontakan sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dan perjanjian Renville. Bagaimana cara pemerintah dalam menyelesaikan pemberontakan? Pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Dari kasus di atas, kemudian pendapatku tentang integrasi sosial. Proses penelusuran yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan agar tidak terjadi pemberontakan dan tidak merugikan rakyat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok siapa? Kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusinya, Nak. Bacakan nih. Jangan ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Penyebab munculnya kelompok TNI. Pemberontakan ideologi Pancasila dan sebagai di negara Islam Indonesia. Tujuan munculnya pemberontakan TNI. Gerak ini mengumpulkan sebagai sikap penolakan terhadap isu dan perizinan ekonomi dari jarak juga bagaimana penyelidikan dalam penyelidikan perombakan ini di atas Oke, tepuk tangan dari untuk kelompok 3. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kalian silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya dulu? Oke, kelompoknya Nak Putri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan sekolah. Oke, pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, Nafika, silahkan Nafika jawab. Saya melakukan kerjasama dengan teman sesama di
sekolah tanpa lagi membedakan tingkatan ekonomi, etnis, suku ataupun lainnya. Oke, itu tadi. Apa tadi pertanyaannya, Nak? Berikan contoh integrasi sosial di lingkungan sekolah. Ya, itu tadi. Dia bilang senang melakukan kerjasama Dengan teman sesama sekolah. ya dengan teman sesama di sekolah tanpa ada lagi Membedakan tingkatan, membedakan tingkatan ekonomi, suku, etnis, dan apa lagi? lainnya. Oke, termasuk di situ agama ya. Oke, siapa lagi yang bertanya? Oke, kelompok 3. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk meningkatkan integrasi sosial? Oke, aku tanya yang siapa yang mau jawab kelompoknya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin tali persaudaraan walau berbeda agama, ras, dan budaya, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya, menempatkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, tadi hasil diskusinya kalian tentang integrasi sosial. Di mana integrasi sosial itu tadi apa, Nak? Penyatuan apa? Penyesuaian Ya, penyesuaian. yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Atau bisa diartikan integrasi itu bagaimana beberapa kebiasaan menjadi satu atau satu menjadi satu kesatuan tanpa merugikan kelompok lainnya. Oke, sekarang ada kalau misalnya tadi ada post-test, ada pretest, sekarang ada post-testnya.
Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Silakan duduk. Kita sudah di penghujung pertemuan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Integrasi sosial itu apa? Proses integrasi untuk juga menjadi satu Oke, kesatuan. apa ada faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial apa? Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya sikap terbuka dan golongan yang berkuasa, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campur amalgamasi, adanya unsur bersama dan keluarga. Oke, sekarang kita sudah di penghujung pertemuan. Bagaimana kegiatan